Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya beri judul tentang rasa. Loh, kok jadi kayak judul lagu ya? Anyway Busway. Jadi kembali lagi, bener. Video kali ini saya beri judul tentang rasa. Maksudnya apa? Saya ingin mereview rasa menduduki, rasa memegang, rasa mengendalikan, dan rasa menjalankan motor bernama Yamaha All New Aerox 155 Connected ini. Oke, bicara tentang rasa, pertama yang saya harus bahas adalah rasa mata. Maksudnya apa? Kembali lagi, rasa mata itu berhubungan dengan penampilan. Kalau boleh saya bilang, penampilan motor ini benar-benar berbeda dengan motor-motor lainnya. Motor ini terkesan sebagai motor matic beraroma sport. Bukan sporty ya, karena kalau sporty itu udah ada yang punya, yaitu Yamaha Mio Sporty. Ini matic bernama Aerox yang bercita rasa sport. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat dari manapun, dari belakang, dari depan, dari samping, motor ini benar-benar bernuansa sport. Jadi kalau rekan-rekan ingin merasakan motor matic beraroma sport, ya mungkin saat ini baru ini motor yang ada. Memang sih banyak motor matic berkeliaran di jalanan, tapi kembali lagi saya harus mohon maaf menyebutkan bahwa motor matic itu adalah matic family atau matic keluarga, sedangkan ini adalah matic sport. Oke, rasanya kalau untuk rasa penglihatan, buat saya motor ini penampilannya memang benar-benar berbeda. Kalau untuk rasa lain-lainnya mungkin lebih baik kita sambil jalan ya, gimana rasa berkendara dengan Yamaha All New Aerox 155 Connected ini. Untuk gimana rasanya berkendara, lebih baik kita sambil jalan ya. Kebetulan motor ini belum ada plat nomornya, walaupun sudah datang dari tanggal 30 Januari. Kilometernya pun baru 173. Oke, kita sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kedua saya akan bahas tentang rasa joknya. Kalau boleh dikata, jok motor ini satu kata dari saya adalah nyaman. Dengan tinggi saya yang 172 dan berat sekitar 74, jok ini bisa mengcover maaf ya, pantat saya ya, bokong saya. Karena jok ini didesain kalau saya istilahnya ada punuknya ya, jadi bisa mengcover bokong saya dan bisa bikin nyaman tulang pinggul saya. Kita lewat jalan tikus ya, jadi ini jalan jembatan di atas tol. Kayaknya berhenti dulu, itu di ujung sana ada mobil kayaknya. Saya pikir sih harusnya jembatan-jembatan seperti ini jangan dilewati mobil ya. Kalau motor atau pejalan kaki masih oke lah, tapi kalau mobil rasanya maksa banget gitu.
ya mending saya ngalah karena ini motor ini bongsor ya, bodinya lebar dan knalpotnya pun menjorok keluar. Jadi daripada maksain mepet-mepet malah antar tergores, ya ada baiknya saya ngalah aja dulu lah di bawah. Jembatan di atas tol, di bawahnya itu tol apa ya, Jor ya, Jakarta Otong Ringkut, dan terlihat padat sekali itu jalurnya, dua jalur. Oke, kembali kita bahas lagi, kita lanjutin soal jok tadi ya. Kalau menurut saya pribadi sih, untuk jok memang Yamaha itu harus saya acungi jempol. Karena saya udah pernah nyoba beberapa motor, saya udah pernah nyoba beberapa Yamaha. Memang untuk jok ini, jok Yamaha itu terkenal empuk, busanya terkenal empuk dibanding beberapa motor lainnya ya. Karena pengalaman saya pernah pakai motor yang kalau dilihat itu joknya tebel ya, begitu saya dudukin kayak dudukin batu. Wah, kembali lagi untuk jok. Oke, saya acungi jempol untuk Yamaha. Yang ketiga ya, tadi setelah penampilan, rasa penampilan dan rasa jok, sekarang yang ketiga itu saya akan bicara tentang rasa berkendara. Dengan tinggi dan bobot saya rasa untuk rasa berkendara, satu kata dari saya adalah nyaman. Ya, kembali lagi saya bisa bilang nyaman karena pertama, tangan saya ketika memegang stang ini tidak lurus atau tidak kaku ya, jadi masih nyaman. Yang kedua juga sebaliknya, tangannya pun tidak tertekuk ya, jadi antara posisi badan saya dengan tangan saya yang memegang stang ini relatif pas, relatif nyaman. Samping itu untuk posisi kaki juga saya lihat juga masih ada ruang ya. Mungkin untuk beberapa kasus saya pernah nyoba motor lainnya tuh, lutut saya itu mentok, atau kalau bawa motor gitu suka saya ngangkang gitu karena lutut saya tuh mentok di cover depan itu. Itu untuk posisi berkendara ya. Kalau untuk posisi berkendara lainnya adalah masalah handling ya. Handling itu ketika kita ingin berbelok ke kanan, ke kiri, itu saya rasa dengan bobot, dengan bodi sebongsor ini masih bisa ditolerir lagi ya. Tapi kembali lagi, karena motor ini bodinya bongsor, lebar, ditambah lagi kalau dilihat knalpotnya itu lebih menjorok keluar, ya paling nggak kita bisa sedikit berhati-hati lah. Karena jujur saya itu punya slogan kalau naik motor itu adalah jangan ada celah di antara kita. Jadi ketika ada celah sering saya masukin gitu ya. Tapi dengan menggunakan motor ini kayaknya slogan itu harus saya hapus dulu gitu. Karena ternyata posisi knalpotnya itu lumayan menjorok keluar ya. Takutnya nanti bagian depan masuk, bagian belakang nyantol nanti. Sayang juga kalau sampai
Baret ketemu itu Aerox Science Silver, sama udah keluar plat nomornya tapi. Oke, selanjutnya tentang rasa adalah rasa apa ya, shockbreaker. Soal shockbreaker, menurut saya motor ini untuk shockbreaker belakang mungkin nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ada komen ya, karena memang Yamaha itu shockbreakernya ya apa namanya, seperti ini gitu ya, keras enggak, empuk enggak. Cuman khusus untuk shockbreaker depan menurut saya memang harus ada upgrade ya. Untuk shockbreaker belakang, pertama untuk shockbreaker belakang masih bisa ditolerir karena MR motor metik itu memang kelas motor metik, memang shockbreakernya ya gitu-gitu aja gitu. Untuk shockbreaker depan motor ini perlu di-upgrade. Karena apa? Bukannya keras ya, tapi menurut saya malah keempukan. Jadi ketika sebuah motor itu shockbreakernya keempukan, apalagi ini bagian depan, itu hentakannya kerasa di tangan gitu. Jadi jeduk gitu, terasa banget di tangan. Jadi kalau menurut bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama teman-teman pengguna Aerox sih harus di-upgrade ya. Tidak harus diganti keseluruhan, tapi diganti jeroannya. Jadi di dalam tabung shockbreaker itu kan ada per, ada oli, jadi nanti pernya bisa diganti dengan per motor lain, dan olinya juga disesuaikan, kadar cc olinya itu disesuaikan. Oke, itu nanti proyek selanjutnya ya untuk shock depan. Kalau untuk shock belakang, kalaupun mau diganti ya kita beli yang aftermarket ya, yang ada tabungnya, karena kebetulan motor ini kan tipe standar, jadi masih non tabung. Banyaklah pilihannya nanti. Selanjutnya tentang rasa, saya akan bahas tentang pengereman. Memang banyak diperbincangkan ya di luar sana, kenapa ya Yamaha, khususnya untuk Yamaha All New Aerox ini rem belakangnya lagi-lagi masih saja menggunakan kromo, tidak menggunakan cakram. Saya pikir Yamaha pasti punya alasannya ya, entah itu soal ongkos produksi, entah itu soal implementasi untuk meletakkan di sebuah motor, kan berarti harus merubah apa ya, merubah rangka ya, kemungkinan ada perubahan lah paling nggak, walaupun sedikit ya. Itu alasan, mungkin itu salah satu alasan. Tapi kembali lagi, di Yamaha All New Aerox ini ada yang namanya fitur Yamaha Connect atau Y-Connect. Terus lagi-lagi saya berpikir, kenapa ya fitur Y-Connect itu tidak sementara di switch untuk penambahan rem belakang dengan cakram. Karena saya pikir fitur Y-Connect itu antara perlu dan tidak, dan menurut saya pribadi lebih banyak nggak perlunya gitu. Karena pertama ada kasus atau ada pengalaman atau ada cerita fitur Y-Connect itu malah bikin
aki, soak atau drop ya. Sama, makanya sampai detik ini saya nggak pernah mengaktifkan fitur Y-Connect itu. Saya lebih sering lebih memakai fitur Yamaha motor ya, atau Yamaha ID, karena di situ juga ada soal sejarah motor, soal kepemilikan motor, soal kapan diservis, harus diservis di mana, terus oleh dealer siapa, apa aja yang dilakukan di servis, atau ganti oli, atau ganti spare part, ada di situ semua, termasuk ada poin-poin di aplikasi Yamaha motor itu ya. Saya terus terang lebih memakai itu. Selanjutnya membahas tentang rasa adalah tentang performa. Menurut saya pribadi, performa mesin motor ini cukup mumpuni. Ya sekelas Matic mau sekenceng-kencengnya kayak apa ya, tetap aja Matic ya, kecuali udah di oprek atau udah di setting, itu beda lagi. Kita bicara masalah Matic yang standar. Dibanding Matic yang lainnya, saya pikir ya udah cukup lah. Pertama, terus kedua, dengan adanya fitur VVI, kemarin saya udah pernah coba, ya fungsional sekali. Karena ketika di RPM 6000 ke atas itu kita seperti dapat nafas untuk membuat motor ini lebih ngajir dengan fitur VVI tadi. Mungkin fitur VVI itu menurut saya fitur yang paling masuk akal di dalam motor ini dibanding fitur Y-Connect tadi ya. Saya rasa pembahasan tentang rasa itu mungkin sementara itu aja ya, karena motor ini juga masih jalan berapa kilometer, belum saya pakai untuk yang jauh-jauh. Jadi tentang rasa itu, masing-masing rasa orang itu berbeda. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang ini adalah rasa yang menurut saya. Satu lagi yang perlu saya omongin adalah bahwa di setiap kelebihan pasti ada kekurangan, demikian juga sebaliknya ya. Kalau menurut saya pribadi, dengan segala kekurangan tadi, misalnya shockbreaker, misalnya rem, saya pikir bisa tertutupi dengan adanya kelebihan pada motor ini ya. Salah satunya sudah pasti, kelebihan pertama adalah nyaman, yang kedua penampilan, gaya, yang ketiga performa. Kalau kekurangannya, yang pertama menurut saya mahal. Bercanda. Yang pasti kekurangannya yang saya sebutkan tadi ya, masalah shockbreaker yang harus di-upgrade khususnya untuk bagian depan, terus masalah rem yang masih belum cakram tahun 2023 ini. Untuk lain-lainnya sih no problem menurut saya, karena sudah pasti di sebuah kelebihan pasti ada kekurangan. Tapi menurut saya kekurangan di motor ini ya sedikit banyak tertutupi dengan segala kelebihan yang ada. Kembali lagi soal rasa, masing-masing orang punya rasanya masing-masing.
Tapi saya harus bilang bahwa tentang rasa, menurut saya ini penilaiannya masih bersifat subjektif. Karena apa? Saya bilang subjektif karena ya motor ini juga belum jauh saya pakai, belum lama saya pakai. Nanti kalau berjalannya waktu, mungkin penilaian saya akan berubah dan itu lebih objektif. Oke, saya rasa pembahasan soal tentang rasa motor Yamaha All New Aerox 155 Connected ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.